Saya memang secara terbuka menawarkan diri untuk dipilih sebagai ketua umum dalam muktamar nanti, karena saya melihat ada sejumlah hal penting yang harus dilakukan oleh NU segera. Nah, maka saya ingin mengusulkan supaya pelaksanaan program di lingkungan NU ini orientasinya dibalik. Istilah saya kasarnya dijungkir. Buat saya ini mutlak, saya pribadi saya tidak akan mencalonkan diri atau tidak akan bersedia dicalonkan juga. Pokoknya tidak mau maju itu. Oh, saya sudah pernah dan nggak enak gitu. Nggak enak ya. Serius ya, saya sudah sampaikan di sejumlah media, saya sudah pernah jadi presiden RI itu. Saya mau senyum malah kayak meringis. Saya mau kelihatan serius malah kayak cemberut. Nggak karu-karuan rasanya. Habis itu dia turun, kameranya turun, menyorot name tag di depan saya. Presiden RI. President of the Republic of Indonesia. Jadi sudah pernah saya. Dan nggak enak, serius nggak enak. Nggak enak ya, baik. Selamat pagi Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita akan bincang-bincang, saya Domo Haram Barita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, pemimpin redaksi Warta Kota. Kita akan berbincang dengan tokoh penting ini, yang mungkin ke depan akan mewarnai banyak pemberitaan di Indonesia. Beliau adalah Yahya Khalil Stakuf alias Gus Yahya, yang sebenarnya di masa lalu justru sudah sering sekali mewarnai pemberitaan kita. Di zamannya Pak Gus Dur atau Presiden Gus Dur Abdurrahman Wahid tahun 99-2001, beliau hampir setiap menit, barangkali setiap jam muncul di media sebagai juru bicara presiden. Kemudian beliau juga sebagai Khatib Am PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama, juga anggota dari Dewan Pertimbangan Presiden Jokowi. Pertemuan kita siang ini adalah terkait dengan organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU, yang sebentar lagi akan menggelar perhelatan di Lampung pada tanggal 17 nanti. Langsung saja kita sapa Gus Yahya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, segar. Salam sehat, salam segar. Tribuners, kami sekarang sedang ada di Tebet, di rumah kediaman beliau yang kami duduk lesehan atau bersila ala Nahdien. Ala Nahdien. Gus, PBNU atau NU ya, NU sebentar lagi akan menyelenggarakan Muktamar ke-34. Ya. Gus sebagai salah satu petinggi NU bisa cerita dong, apa sih Muktamar ini? Apa sih bedanya dengan Kongres atau Munas kalau di organisasi lain? Monggo. Soal bahasa saja. Jadi Muktamar itu ya memang seperti Kongres mungkin dalam organisasi-organisasi lain, yaitu permusyawaratan tertinggi organisasi yang diselenggarakan secara reguler untuk menetapkan haluan program, menetapkan kepemimpinan dan sebagainya. Sama seperti yang lain-lain. Soal bahasa sekali berapa tahun? Biasanya normalnya itu 5 tahun. Tapi untuk periode terakhir ini karena ada pandemi kemarin, kita terpaksa mundur setahun dari jadwal yang seharusnya 2020 karena periodisasi kepengurusan di NU itu 5 tahun, sehingga di dalam Muktamar Jombang tahun 2015 yang lalu sebetulnya telah ditetapkan bahwa ya
harus ada muktamar lagi tahun 2020. Baik. Tetapi karena ada pandemi maka ya kita mundur. Baik, baik. Nanti pesertanya dari mana saja dan berapa jumlahnya? Peserta itu dari pengurus-pengurus wilayah, jadi pengurus di tingkat provinsi, ada 34 provinsi ya. Provinsi, kemudian pengurus-pengurus di tingkat kabupaten kota. Ya. Nah, dalam hal ini di lingkungan NU itu ada kabupaten-kabupaten yang pengurusnya kita bagi. Jadi di satu kabupaten ada 2 pengurus cabang. Oh. Normalnya satu kabupaten itu 1 pengurus cabang, tapi di beberapa daerah ada 2 pengurus cabang. Seperti di Kabupaten Rembang itu ada 2 pengurus cabang, di Kabupaten Lamongan ada 2, Kabupaten Jember ada 2, dan beberapa yang lain. Apa yang membedakan dia dengan kabupaten kota lain? Karena kalau Rembang itu karena soal historis. Jadi dulu itu sebelum kemerdekaan yang menjadi pusat pemerintahan itu Lasem di Rembang. Sehingga jadi ini zaman masih Hindia Belanda nih. Iya. Lasem, sehingga cabang NU didirikan di Lasem gitu. Oke. Nah, tapi kemudian sesudah kemerdekaan ini dialihkan ke Rembang sehingga dibentuk cabang Rembang. Baik. Tapi untuk alasan historis cabang Lasem dipertahankan. Baik. Nah, sementara yang lain-lain ini karena ukuran luas wilayah dan kepadatan penduduk yang memang tinggi sehingga diperlukan penyesuaian pengelolaan supaya ya lebih banyak lagi konstituen NU yang terurus lah. Berarti nanti akan ada pengurus dari 34 provinsi, jumlah kabupaten Indonesia kan ada 514. Berarti akan lebih dari itu ya kira-kira ya. Ada lagi peserta lain? Kemudian ada dari istilah kita badan-badan otonom. Badan-badan otonom itu adalah organisasi, kalau pada zaman Orde Lama dulu itu Underbow. Oh. Underbow dulu zaman Orde Lama. Nah, ini badan otonom itu bagian dari NU, tetap di dalam koordinasi dengan PBNU, tapi mereka otonom mengelola urusan-urusan organisasinya masing-masing. Ini kita punya Muslimat NU, GP Ansor, Fatayat NU, IPNU, IPPNU, ada Pergunu, Pertanu, dan lain sebagainya. Baik. Kembali ke Kongres Muktamar ini, Gus. NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, bagaimana sih melihat ormas dalam konteks kekinian di era milenials yang anak muda sudah banyak main di media sosial, mudah berkomunikasi, katakanlah ulama pun sekarang berkhotbah atau ustadz pun berkhotbah tidak lagi ke suro-suro, tidak lagi ke masjid, sudah cukup melalui media sosial. Apakah ormas seperti NU masih perlu? Pertama, bahwa ormas-ormas ini, banyak ormas-ormas di Indonesia ini seperti NU, Muhammadiyah, dan jumlah yang lain yang justru lahir sebelum lahirnya Republik ini sendiri. Dan ikut menjadi pendiri Republik ini. Ini berarti bahwa kita ini beruntung sekali punya anchor kepada akar sejarah di masa lalu. Berupa organisasi-organisasi ini yang tumbuh bukan hanya sekedar sebagai organisasi biasa, tapi sebagai pemelihara tradisi, pemelihara wawasan-wawasan kultural yang dimiliki oleh bangsa ini. Nah, kita ini sebagai bangsa, sebagai masyarakat, ini jelas kita terus akan maju ke depan. Tetapi di dalam menentukan arah untuk melangkah ke depan ini, jelas kita tidak boleh membuang sama sekali apa yang menjadi akar sejarah kita di masa lalu. Ini semua harus diproses dalam satu kontinuitas
Sehingga walaupun kita nanti berkembang menjadi masyarakat baru yang lebih maju secara progresif, tapi tetap jati diri kita berakar pada asal-usul dari keberadaan kita selama ini sepanjang sejarah. Nah, organisasi-organisasi seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan sebagainya ini berfungsi dan menurut saya bertanggung jawab untuk menyediakan track perkembangan ini supaya antara masa lalu dengan masa depan ini ada kesinambungan yang utuh gitu ya. Artinya ini bukan hanya soal bagaimana mengelola eksekusi kegiatan-kegiatan, tetapi konten dari kegiatan itu sendiri. Nah, kalau sekarang dikatakan bahwa ada banyak media-media baru, ada media digital yang semakin mendominasi, itu adalah media, adalah teknik baru di dalam mengeksekusi kegiatan. Tapi kontennya ini yang tetap dibutuhkan dari panduan atau katakanlah inspirasi paling tidak dari organisasi-organisasi masyarakat yang tua ini, karena mereka ini yang menyambungkan masyarakat kita ini dari masa lalu ke masa depan. Ya, baik. Nah, nanti di dalam konteks tadi ada membuat track atau rel dari masa lalu, masa kini dan masa depan. Apa nanti yang akan dibahas oleh NU di dalam muktamar tadi? Nanti, Gus. Ada banyak hal ya, karena sekarang kita mendapati banyak kreasi-kreasi baru di dalam dinamika masyarakat ini. Ya, dalam ekonomi misalnya ada moda-moda keuangan baru seperti uang kripto dan sebagainya itu tentu membutuhkan respons karena Nahdlatul Ulama ini bukan hanya organisasi masyarakat biasa tapi organisasi keagamaan. Betul. Yang memang bertugas dan bertanggung jawab memberikan bimbingan keagamaan. Sehingga perlu memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang bagaimana perspektif keagamaan dari Nahdlatul Ulama. Apalagi Nahdlatul Ulama ini organisasinya ulama ini, organisasi dari orang-orang yang memang bertanggung jawab dalam terhadap wacana keagamaan. Bagaimana perspektif dari keagamaan dari Nahdlatul Ulama mengenai hal-hal baru itu? Seperti keuangan kripto itu nanti akan juga menjadi salah satu topik bahasan. Nah, di samping itu ada hal yang lebih mendasar yang terkait dengan persoalan-persoalan fundamental di hadapan dinamika realitas baru seperti sekarang misalnya begini, soal tanah. Mafia tanah? Atau? Bukan soal tanah, tapi soal bagaimana kedudukan rakyat terkait dengan tanah. Nah, sebetulnya tanah ini, tanah air, kalau di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tanah, ya, bumi, air, udara itu dikuasai oleh negara. Ya, digunakan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan rakyat. Tapi kemudian bagaimana penjabarannya? Sejauh mana misalnya negara diperbolehkan mengambil alih tanah yang semula dikuasai oleh individu-individu atau rakyat, ya. Ya, bagaimana dengan keadaan postur struktural dari penguasaan tanah ini? Jadi, tanah air yang seluas ini sebetulnya berapa persen yang dikuasai oleh negara, berapa persen, ya, bagaimana keseimbangan penguasaannya di dalam masyarakat, gitu. Jangan-jangan ada ketimpangan penguasaan tanah di dalam masyarakat ini. Bagaimana dengan tanah-tanah yang idle, yang tidak digunakan, ya, belum dimanfaatkan. Itu siapa yang berhak atas itu? Kalau mau dimanfaatkan, diarahkan pemanfaatannya kemana, dan seterusnya. Ini hal yang sangat fundamental yang masih perlu kita bicarakan.
Jadi hal seperti itu nanti akan masuk agenda pembahasan di dalam muktamar. Ya. Outputnya rekomendasi atau apa namanya? Ya, outputnya nanti kita ini punya lembaga namanya Bahsul Masail. Itu terjemahan literernya itu pembahasan masalah-masalah. Oke. Bahsul Masail ini adalah lembaga tempat bertemunya para ulama NU, para intelektual NU, para kiai ya, untuk berdiskusi tentang masalah-masalah aktual yang ada di dalam masyarakat. Ya, ada masalah-masalah yang sifatnya terkait dengan peribadatan atau status hukum dalam praktek kehidupan sehari-hari. Kita masukkan dalam kategori masail waqi'iyah. Lalu ada hal yang bersifat wacana ya, terkait dengan berbagai hal, apakah itu wacana keagamaan, wacana sosial politik dan lain-lain. Ini kita kategorikan sebagai masail maudhu'iyah, masail tematik. Ya, ada tema-tema yang ada di situ. Nah, kemudian ada hal-hal yang terkait dengan peraturan perundang-undangan. Ya, kita perlu menyatakan pendapat kita terhadap berbagai macam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara atau pemerintah. Itu kita kategorikan sebagai masalah-masalah qanuniyah istilahnya. Qanun itu aturan, masalah yang terkait dengan peraturan-peraturan pemerintah atau negara itu. Baik Gus. Gus Yahya, saya mau flashback ke belakang. NU kan didirikan 31 Januari 1926. Saat itu NU sebagai Jamiah Diniyah atau organisasi keagamaan dan Jamiah Ijtimaiyah, organisasi kemasyarakatan. Artinya bahwa NU organisasi keagamaan tetapi bukan melulu mengurusi agama tetapi juga keumatan dan kesejahteraan. Maka itu Ormas NU memperjuangkan masyarakat segala macam. Nah, tahun 52 berubah menjadi partai politik. Sebagian orang mendukung, sebagian enggak. Lalu dalam perkembangannya, dinamika itu ada yang menginginkan kembali ke Kitoh. Maka sampai di situ Bondo tahun 83 ke Kitoh. Bagaimana menurut Gus Yahya Kitohnya NU dalam konteks kekinian? Masih relevankah atau perlu ditinjau ulang atau seperti apa? Ya masih begini. Jadi Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan, sebagai Jam'iyah Diniyah, itu artinya tidak hanya mengatur kegiatan-kegiatan keagamaan saja, tapi menjadi rujukan keagamaan bagi warganya. Jadi kalau warga menghadapi hal-hal yang membutuhkan tinjauan keagamaan itu, NU menyediakan rujukannya. Gini loh menurut NU. Nah, tapi juga masyarakatan seperti yang Anda sampaikan tadi, kita juga mengurus hal-hal yang terkait kesejahteraan masyarakat. Nah, NU kemudian menjadi partai politik ini karena sebetulnya karena tantangan spesifik yang sangat kontekstual pada waktu itu yang membutuhkan NU terlibat dalam politik praktis. Tapi kemudian para ulama NU, para kiai NU memandang ini sebagai sesuatu yang temporer, yang tidak dimaksudkan untuk dijalankan selama-lamanya. Karena sekali lagi NU pada mulanya didirikan bukan sebagai partai politik gitu. Nah, maka kemudian ada pandangan untuk kembali ke Khitoh, yang sebetulnya kembali ke Khitoh itu sudah dinyatakan pada tahun 79 sebetulnya. Pada 8 tahun 1984 itu dirumuskan apa sih yang dimaksud Khitoh NU itu. Nah, ini sangat relevan sekarang ini, masih akan terus relevan saya kira dalam beberapa waktu ke depan. Kenapa? Karena walaupun sudah menyatakan bukan lagi partai politik, tetapi keseluruhan konstruksi organisasi
di dalam NU ini rupanya masih belum cukup berubah dari konstruksi partai politik. Iya. Konstruksi yang di sini yang saya maksudkan di sini adalah soal mekanisme-mekanisme, soal rekrutmen kepemimpinan, soal mentalitas, soal orientasi organisasi dan sebagainya. Contoh gampangnya begini, sekarang ini dalam setiap adanya pemerintahan baru, orang selalu bicara tentang Menteri Agama dari NU. Iya. Padahal Menteri Agama ini kan jabatan politik, itu slotnya partai politik. Tetapi semua orang NU masih berpikir bahwa kita harus dapat Menteri Agama, harus dapat Menteri Agama. Gitu. Nah, ini sebetulnya menciptakan kekikuan gitu ya. Kita jadi kiko ini kita ini masih punya keinginan politik dan masih merasa berhak atas slot-slot politik, tapi kita sebetulnya di dalam ketatanegaraan tidak punya tempat di dalam ruang agregasi politik itu sendiri. Jadi NU secara ketatanegaraan memang tidak berhak menuntut posisi kementerian karena bukan partai politik. Kalau partai politik bisa, misalnya begitu. Nah, ini yang masih perlu proses untuk ditransformasikan sepenuhnya supaya bisa kembali ke khitoh sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan. Karena Gus mention tentang Menteri Agama, saya jadi teringat ketika misalnya periode sekarang wakil presidennya dari NU, tetapi sempat Menteri Agama jatuh ke purnawirawan TNI yang sempat heboh kan ya? Ya, walaupun sebetulnya ya, kalau dalam konteks apakah harus NU atau tidak NU, ya menurut saya sih ya itu hak prerogatif presiden gitu ya. Kalaupun mau dinilai ya dinilai aja kinerjanya, tidak usah dikaitkan NU bukan NU, apapun juga toh Kementerian Agama itu kementerian yang menjadi domain negara dan harus dan bertanggung jawab untuk mengelola urusan-urusan terkait kementerian itu secara inklusif, universal. Itu kan nggak cuma ngurus orang NU saja. Itu semua orang harus diurus. Betul. Gus, tadi juga sudah tersirat, walaupun NU bukan lagi partai politik, perkembangannya pemilu 99, waktu masih pemilihan presiden di MPR, Gus Dur masih ketua PBNU saat itu, dan terpilih jadi presiden. Kemudian 2004, ketua PBNU Kiai Hasyim Muzadi, capres untuk Ibu Megawati. Lalu kemudian 2019, Rais PBNU jadi cawapres Pak Jokowi. Artinya NU seperti tadi masih belum lepas dari urusan politik ya? Itu dia. Jadi ini karena konstruksi organisasi ini, itu bagian dari konstruksi organisasi. Karena memang ya harus kita akui kenyataannya memang secara mental sebagian besar aktivis NU memang masih punya orientasi ke sana gitu, orientasi politik gitu ya. Walaupun misalnya kalau dalam soal Gus Dur ini sebetulnya ya ini sangat unik situasinya ya. Situasi yang unik sekali, bukan situasi yang normal. Tapi kemudian dalam situasi normal ternyata masih juga ada orientasi untuk ikut berkompetisi di dalam politik. Nah, maka menurut saya ini yang perlu katakanlah diadres, perlu dikelola lebih lanjut supaya bisa ada transformasi yang terarah menuju kembalinya NU sebagai organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan ini. Saya sama sekali tidak mau menjadi calon presiden atau wapres 2024 ya, dan saya
Saya baru mau akan tanya itu nanti. Saya Oke, tidak lanjut ingin Gus. ada calon presiden wapres dari PBNU nantinya gitu. Ya. Itu bagian dari upaya ini supaya transformasi betul, supaya warga ini juga siap mental itu. Kita tidak harus ke situ lagi. Baik. Karena sudah disebut ke situ, saya mengarah ke sana. Iya. Gus, Iya. Gus, berdasarkan pemberitaan dan informasi, dua calon yang menguat, karena tadi kan sudah dibahas, salah satu agenda muktamar adalah, walaupun bukan itu yang pokok, adalah memilih pemimpin ya, antara lain adalah tanfiz ya. Ya. Gus Yahya salah satu dari beberapa kandidat yang sudah disebut mencuat ya. Apa visi misi Gus Yahya untuk PBNU ke depan? Saya memang secara terbuka menawarkan diri untuk dipilih sebagai ketua umum dalam muktamar nanti, karena saya melihat ada sejumlah hal penting yang harus dilakukan oleh NU segera, yaitu yang tema besarnya persis adalah transformasi konstruksi organisasi itu, mentransformasikan konstruksi organisasi ini supaya NU ini bisa lebih optimal di dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya. NU ini besar sekali ya. Menurut sebuah survei, orang yang mengaku terus terang secara terbuka sebagai orang NU itu ada sekitar lebih dari 50% seluruh populasi penduduk Muslim di Indonesia. Itu besar sekali. Sehingga NU menyediakan citra kebesaran yang memang terasa betul. Jadi pengurus PBNU itu wibawa sekali. Karena kita punya citra konstituen yang begitu luas. Nah, cuma persoalannya kemudian wibawa itu hanya aktual di tingkat PBNU saja dan di daerah-daerah yang memang komunitas NU-nya tebal. Tapi daerah-daerah yang komunitas NU-nya tipis ini tidak teraktualisasi kebesaran NU ini, ya, tidak teraktualisasi sehingga masih banyak, bahkan sebagian besar kan, karena daerah yang komunitas NU-nya tebal itu sebetulnya tidak terlalu banyak juga. Jawa Timur, Jawa Tengah lah ya, Jawa keseluruhan mungkin, ditambah kalau di Sumatera itu Lampung, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan gitu ya. Tapi di daerah-daerah yang lain sebagian besar itu memang komunitas NU-nya tipis, sehingga kepengurusan yang ada di sana itu terbatasi kemampuannya untuk mengaktualisasi potensi NU itu sendiri. Nah, maka saya ingin mengusulkan supaya pelaksanaan program di lingkungan NU ini orientasinya dibalik. Istilah saya kasarnya dijungkir. Jadi pelaksanaan kegiatan janganlah di pusat, tapi dilaksanakan di daerah. Jadi tugas dari PBNU nanti adalah mencarikan atau membangun program-program untuk dieksekusi di daerah, di cabang-cabang. Bahasa sebagian orang adalah ekonomi kerakyatan, kira-kira begitu? Ya, ibarat kalau ekonomi? Ya urusannya ekonomi, ibaratnya gitu, seperti itu. Jadi ini nanti jelas bahwa akan ada kebutuhan untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain, apakah pemerintah atau swasta, untuk membangun program-program ini. Yang sekali lagi dilaksanakannya di cabang-cabang. Nah, kalau kerjasama ini terjalin, nantinya jelas PBNU harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan program itu kepada partner kerjasama. Tapi karena program itu dilaksanakan di cabang-cabang, maka PBNU punya kebutuhan untuk terus-menerus memantau, mengawasi, mengevaluasi, mengadvokasi, dan seterusnya pelaksanaan program di cabang itu dari waktu ke waktu. Nah, ini akan memicu konsolidasi antara
konsolidasi struktural ya, antara PBNU dengan jaringan PWNU dan PCNU di seluruh Indonesia. Nah, kalau sudah begitu, kita bisa melihat bagaimana suatu agenda nasional betul-betul digerakkan di bawah secara serentak. Karena NU ini punya sekitar 540 cabang di seluruh Indonesia, dan kalau kita berpikir bisnis, ini berarti 540 outlet. Nah, yang di situ ada orang, dan orang yang sebetulnya mampu bekerja, cuma karena keterbatasan resources di sebagian besar daerah, mereka kurang mampu mengembangkan kegiatan-kegiatan. Nah, ini yang kita suplai program sehingga mereka jalan, masyarakat setempat juga akan lebih melihat peran NU di sana dan seterusnya. Gus, menyangkut kepemimpinan, menyangkut kekuasaan, kita tahu bahwa Gus Yahya bersaudara kandung dengan Menteri Agama saat ini, Gus Yakut Khalil Thomas, ya. Apakah Gus Yahya tidak merasa sungkan? Masa nanti saya disebut KKN seperti zamannya Soeharto gitu? Bagaimana Anda mau menjelaskan ini kepada masyarakat? Anda pun terpilih bahwa bukan karena ada menteri. Ya, karena Yakut jadi menteri itu kan juga bukan urusan saya ini. Iya. Ini hak prerogatif presiden. Ini yang pertama, dan saya membangun wacana tentang apa yang saya sampaikan tadi sudah lama, sudah cukup lama, dan sekarang saya menawarkan diri untuk melaksanakan visi itu. Gitu. Jadi gagasan itu sudah lama ya? Sudah lama. Saya tahun 2020 itu saya meluncurkan buku yang saya beri judul agak provokatif, memang. Judulnya itu Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama. Iya. Disingkat PBNU. Itu sudah awal 2020, dan ini proses berpikir yang lama sekali terus saya kembangkan. Ya. Nah, sekarang menjelang muktamar inilah saya kemudian menawarkan diri. Saya terbuka menawarkan diri saya untuk menjalankan visi tadi. Tapi Gus Yahya tidak akan menggunakan privilege, menggunakan fasilitas dan jaringan Menteri Agama ya? Begini ya. Atau justru jaringan Gus Yahya yang lebih luas dari Menteri Agama? Begini, ada banyak pengurus NU yang memang ASN Kemenang. Itu ada cukup banyak. Ya. Nah, tetapi ya saya memang tidak mau. Buat saya ini bukan hanya soal dipilih menjadi ketua umum ya. Tapi saya ingin mengajak membangun konsensus bersama dengan cabang-cabang dan wilayah-wilayah ini. Itu sebabnya memang saya forsir untuk ketemu dengan mereka secara langsung. Ketemu langsung. Saya sejak September berkeliling, dan sekarang ini sudah lebih 400 cabang dan wilayah yang sudah saya temui langsung. Kalau saya mau menggunakan memanfaatkan Kementerian Agama gitu, minta tolong adik saya gitu, mungkin saya nggak perlu berkeliling gitu. Dia bisa suruh jaringan pegawai-pegawai Kemenak, apalagi yang memang menjadi pengurus ya, pegawai Kemenang menjadi pengurus. Nah, tapi saya tidak, saya tetap datang, saya bertemu langsung, saya sampaikan pikiran-pikiran saya, dan saya dengarkan mereka bicara. Biasanya saya itu kalau pertemuan dengan cabang-cabang dan wilayah itu bisa sampai jam 1, jam 2 malam, karena saya harus dengarkan satu persatu semua orang bicara, kemudian kita diskusi. Biasanya ketemu itu bisa dengan, sekali ketemu itu rata-rata ya sekitar 20 sampai 30 cabang. Itu sehingga ya memang cukup melelahkan, tapi saya yakin ini harus dilakukan karena saya ingin ada konsensus. Saya katakan kepada mereka, kalau Bapak setuju dengan saya dan kemudian Bapak pilih saya dan berhasil saya jadi ketua umum, itu artinya insya Allah Bapak nanti akan tambah kerjaannya dan insya Allah mungkin tambah pusing juga. Ini semua ada konsekuensi bagi kita semua. Dan alhamdulillah banyak dari cabang-cabang. Saya kira sekarang sudah sebagian besar mau terima ini.
Gus tadi disebut dari roadshow lah ya, berjumpa lah ya, itu sudah 400-an padahal pemilih nanti 540-an. Berarti sudah lebih dari 80% dong. Yakin jadi ketua umum? Ya yakin insya Allah ya, yakin. Tapi pertama ya, soal begini ini kan soal kehendak Allah. Itu yang pertama. Nah, tapi lebih dari semua itu, buat saya ini yang sekarang ini saya sudah membuat prestasi. Terpilih atau tidak terpilih, saya sudah membuat prestasi karena saya berani katakan bahwa saya berhasil mentransformasikan cara pandang cabang-cabang dan wilayah ini tentang jabatan ketua umum. Kalau selama ini mereka memilih ketua umum itu dengan cara berpikir bahwa mereka memilih seorang pemimpin besar yang nantinya terserah sesudah dipilih mau melakukan apa saja terserah gitu. Pokoknya sudah jadi pemimpin itu. Ibarat kata orang membeli kucing dalam karung. Bukan kucing dalam karung ya, juga. bukan kucing dalam karung, tapi seperti mendaulat raja gitulah, kira-kira gitu. Seperti mendaulat seorang raja. Nah sekarang enggak, sekarang mereka bukan hanya dalam formalitas, tapi juga secara aktual mereka sudah berpikir tentang jabatan ketua umum dan kepengurusan PBNU pada umumnya ini terkait dengan pekerjaan. Karena saya sampaikan dengan mereka dalam dialog itu bahwa saya menawarkan diri ini terkait dengan pekerjaan. Jadi kalau mereka pilih saya untuk mengerjakan hal yang lain, saya tidak mau. Baik. Saya menawarkan diri untuk pekerjaan ini, gitu, yaitu pekerjaan yang tadi saya sampaikan itu mentransformasikan konstruksi organisasi. Baik, Gus, sebelum diakhiri sesi segmen itu, tadi sudah ada disinggung. Andai Gus nanti terpilih, apakah masih akan tertarik di politik? Kita tahu 2024 adalah tahun politik, pilpres, pileg, pilkada. Ya, buat saya ini mutlak. Saya pribadi saya tidak akan mencalonkan diri atau tidak akan bersedia dicalonkan juga. Pokoknya tidak mau maju itu. Oh saya sudah pernah dan nggak enak. Gitu. Nggak enak ya? Serius ya, saya sudah sampaikan di sejumlah media. Saya sudah pernah jadi presiden RI itu, pernah serius dan nggak enak. Jadi waktu saya ikut Gus Dur sebagai juru bicara dalam konferensi OKI di Doha, Qatar. Iya. Waktu itu sebetulnya saya tidak ada kerjaan di sana itu, berapa hari cuma keluyuran aja di lobi itu, ketemu orang sana sini ngobrol gitu. Sementara yang boleh masuk mengikuti hanya presiden dan menteri luar negeri. Jadi saya hanya berkeliaran aja di sekitar venue itu. Nah tapi waktu hari terakhir, sesudah sesi terakhir itu selesai sekitar jam 10 malam. Presiden keluar dengan menteri luar negeri, kemudian disambut oleh para staf, termasuk saya ikut menggerombol di situ menyambut presiden. Tiba-tiba Gus Dur bilang, saya capek sekali ini. Saya udah nggak kuat, saya mau istirahat aja. Nah, terus diingatkan, Gus ini cuma break sebentar. Pak Presiden ini cuma break sebentar. Sudah ini nanti ada upacara penutupan. Gitu. Enggak, saya sudah nggak kuat, saya mau naik, mau tidur. Gitu. Tiba-tiba Gus Dur bilang, itu biar Yahya aja yang masuk nanti. Dulu bilang begitu, orang kaget semua. Tiba-tiba biar Yahya aja yang masuk, kayak ini kondangan apa gitu. Nah, lagi orang kaget nggak bisa ngomong, dan saya juga ya orang lalu merasa tidak ada pilihan selain Pato lah ya. Jadi itulah presiden sementara ya. Akhirnya saya masuk dengan Menteri Luar Negeri itu Pak Alwi Shihab. Dan sampai di sana itu untuk setiap delegasi negara hanya disediakan 2 kursi, presiden dan menlu. Itu di ruangan itu. Saya sampai di sana bingung, loh, saya duduk di mana Pak? Ini di situ kata Pak Alwi kan. Wah ini kursinya presiden, saya tidak berani. Tukeran aja Pak, saya bilang. Jadi Pak Alwi, nggak bisa saya menlu, saya harus duduk di kursi saya. Aduh lah saya gimana? Ya perintah presiden kamu duduk situ kan. Lucu Ya juga akhirnya ya. duduklah saya di kursi presiden itu. Nah
Di belakang podium itu ada dinding besar, dan seluas dinding itulah ada apa istilahnya itu, layar itu loh, layar live itu loh di belakang podium itu segede dinding itu, besar sekali. Nah, kamera itu tadinya shoot memutarkan dari jauh, memutar ke delegasi itu satu persatu, lewatin saya itu. Waktu saya sedikit balik lagi dia. Kok aneh gitu ya? Balik lagi. Tadinya kan long shot ini. Long shot terus dia zoom in gitu, zoom in, akhirnya di close up saya itu segede tembok muka saya. Saya kan gimana rasanya, saya mau senyum malah kayak meringis. Saya mau kelihatan serius malah kayak ceberut, saya nggak karu-karuan rasanya. Habis itu dia turun, kameranya turun, menyorot name tag di depan saya. Presiden RI. President of the Republic of Indonesia. Jadi sudah pernah saya. Dan nggak enak, serius nggak enak. Nggak enak, ya, baik. Ya. Baik, Tribuners, segmen pertama saya kira cukup serius, tapi di akhir kita kocak agak menyenangkan. Terima kasih Gus Yahya, nanti kita lanjut untuk topik yang lain.